Buka browser web. Ketik Antix Linux di kotak pencarian. Klik download. Saya akan unduh yang Antix full. Klik Antix 23.1 full 64 bit. Tunggu proses unduh selesai. Sudah selesai. Buka folder di mana unduhan tersimpan. Copy file ISO ke flash disk. Flash disk ini sudah terinstall Ventoy untuk membuat file ISO bootable. Jika kalian belum menginstal Ventoy di flash disk, klik link di kanan atas layar atau cek deskripsi. Masukkan flash disk. Nyalakan laptop. Tekan F12 untuk masuk boot menu dan tiap merek laptop berbeda. Pilih USB memory. Pilih Antix 23.1. Pilih boot in normal mode. Pilih use modern kernel. Pilih normal boot. Tekan F3 untuk merubah time zone. Bisa diubah setelah Antix terinstall. Enter. Sudah berhasil masuk. Klik exit. Klik installer sekali saja. Klik next. Pilih customize the disk layout. Klik next. Klik ikon di kanan bawah jendela untuk membuka gparted. Ini partisi sistem operasi sebelumnya. Semua partisi akan saya hapus. Klik pada pilihan partisi, lalu klik tombol delete. Untuk partisi swap, klik kanan, lalu klik swap off. Pilih partisi swap, lalu klik tombol delete. Klik tombol centang paling kanan. Klik apply. Klik close. Lalu buat partisi baru. Klik tombol plus paling kiri. Partisi root saya beri 60 GB atau 61440 MB dengan file system ext4. Label saya beri Antix 23. Klik add. Buat partisi swap. Partisi swap saya beri 4 GB atau 4096 MB dengan file system Linux swap. Klik add. Sisanya saya buat partisi data dengan file system ext4. Klik tombol centang. Saya batalkan dulu karena partisi data akan saya beri label data.
Klik tombol centang. Klik Apply. Klik Close. Lalu tutup aplikasi. Partisi SDA1 untuk root. SDA2 untuk swap. SDA3 dibiarkan kosong. Label pada SDA1 akan saya ganti. Klik Next. Klik Start. Grup harus diinstal. Klik Next. Beri nama pada komputer name. Klik Next. Ganti time zone ke tempat Anda tinggal. Saya beri centang System Clock uses local time. Sistem clock ini merujuk pada jam pada BIOS. Klik Next. Isi nama user. Isi password. Isi password sekali lagi. Akun root saya kosongi karena laptop hanya saya yang pakai. Auto login saya centang, bisa diubah lagi setelah terinstall. Klik Next. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Proses sudah selesai, klik Finish untuk restart. Cabut flash disk. Tekan Enter. Antix sudah terinstall. Selanjutnya yaitu setting awal yang harus Anda lakukan dan beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Hal yang pertama dilakukan adalah terhubung ke internet untuk update sistem. Saya menggunakan kabel Ethernet dulu karena saya mau install screen recorder agar videonya lebih jelas. Sebelum melakukan update, sebaiknya memilih repo yang dekat dengan tempat Anda tinggal. Buka Control Center. Klik tab Software. Klik Repo Manager. Masukkan password. Enter. Pilih yang terdekat dengan lokasi Anda atau klik Select Fastest Antix Repo for me. Klik Apply. Klik OK. Klik Close. Klik Antix Updater. Masukkan password. Enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Klik Manual Update. Enter untuk Y atau Yes.
Tunggu sampai prosesnya selesai. Proses sudah selesai. Klik OK. Untuk terhubung Wi-Fi di aplikasi Conman UI Setup, klik nama Wi-Fi. Klik Edit. Masukkan password Wi-Fi pada kotak passphrase. Klik OK. Gagal terhubung. Klik Connect sekali lagi. Klik tab status untuk mengecek. Untuk mematikan koneksi, tinggal klik tombol on menjadi off. Indikator ini menandakan terhubung dengan Wi-Fi. Tapi saya juga ingin memunculkan simbol atau indikator koneksi di taskbar seperti di sistem operasi lain. Seperti ini contohnya. Jika saya klik exit, simbolnya akan hilang. Buka Control Center. Klik tab Session. Klik User Desktop Session. Lihat pada baris 15 dan 16. Agar simbol muncul di taskbar, hapus tanda hashtag di baris 16. Tekan Ctrl S untuk save. Klik Close. Lalu buka Conman UI Setup. Coba saya restart session. Simbol sudah muncul. Sekarang mengaktifkan firewall. Buka Control Center. Klik toggle firewall on/off. Masukkan password. Enter. Klik Enable Firewall. Dan firewall sudah aktif. Untuk kalian ketahui, Antix sudah menyediakan 3 jenis window manager dan 2 file manager. Untuk memilih, buka menu aplikasi. Desktop, Other Desktop. Bisa kalian pilih sesuai selera kalian. Ini file manager Rocks. Sekarang coba lihat Fluxbox. Lalu JWM.
Di video ini saya hanya menggunakan SWM saja. Sekarang untuk setting partisi data yang sebelumnya dibuat saat instalasi. Bisa dilihat partisi data belum termount. Buka menu aplikasi. Ke sistem, klik Disk Manager. Tanda segitiga ini artinya partisi belum termount. Pilih partisi data. Klik Edit. Ubah mount point ke /mnt/data. Ubah options ke default. Klik OK. Klik mount. Klik Quit. Buka File Manager. Partisi sudah termount. Dan mount point sudah pindah ke MNT. Sampai sini proses belum selesai. Karena belum punya izin untuk menulis data pada partisi data yang menyebabkan tidak bisa membuat file atau folder. Buka terminal. Ketik sudo chown, username Anda, username Anda, mount point Anda. Enter. Masukkan password. Enter. Buka kembali File Manager dan coba buat file dan folder. Dan sekarang sudah bisa. Di terminal tadi, username dan mount point sesuaikan dengan yang Anda buat sendiri. Saya akan menonaktifkan single click di desktop. Klik kanan pada ikon File Manager. Klik Desktop Settings. Pada tab Desktop, hilangkan centang pada Single Click Open Files. Klik OK. Sekarang single click sudah tidak aktif. Selanjutnya, install Codex karena laptop ini mempunyai drive DVD. Jika tidak ada drive DVD, bisa lewati ke langkah selanjutnya. Buka Control Center. Klik Software. Klik Package Installer. Masukkan password. Enter. Klik Non-Free. Beri centang Non-Free Video Codex. Klik Install. Tunggu prosesnya selesai. Klik OK. Klik OK. Klik Close. Sekarang saya mengaktifkan keyboard shortcut untuk Xkill atau AppKiller. Aplikasi ini ada di menu aplikasi. AppKiller berfungsi untuk menutup aplikasi jika hang atau tidak ada respons. Buka IceWM Manager.
Klik Manually Edit Config Files. Buka tab Keys. Tekan Ctrl F. Ketik Xskill. Enter. Ada di baris 99. Hapus simbol hashtag. Tekan Ctrl S. Close. Lakukan restart session. Tekan Ctrl Alt X. Kursornya berubah. Untuk membatalkan Xskill, tinggal klik kanan. Sekarang saya akan mengedit taskbar. Buka SWM Manager. Klik tab Clock. Tab ini untuk mengubah tampilan jam di taskbar. Bisa kalian utak-atik sesuai selera. Kalau tampilan jadi kacau, klik Reset to Default Contents. Klik tab Toolbar. Saya akan menambahkan launcher aplikasi di taskbar. Klik Manage Quick Launch Toolbar Icons. Di taskbar juga sudah ada launcher untuk menambahkan aplikasi ke taskbar. Namanya SWM Toolbar Icon Manager. Klik Add Icon. Berikut daftar aplikasinya. Coba pilih kalkulator. Klik Add Selected Apps icon. Launcher kalkulator sudah ada di taskbar. Close. Klik Move icon untuk memindah ke kiri atau ke kanan. Pilih kalkulator. Klik Move. Klik Move Left. Kalkulator pindah ke kiri dari posisi semula. Close. Untuk menghapus launcher, klik Remove Icon. Pilih kalkulator. Klik Remove. Kalkulator sudah tidak ada di taskbar. Untuk mengganti tema SWM, buka SWM Manager. Klik tab Look and Feel. Klik Select SWM Theme. Ini pilihan temanya, namun juga bisa diakses melalui menu aplikasi. Ada di Settings, Themes, tema SWM ini akan merubah tampilan dari taskbar, window bar, dan menu aplikasi. Jika memakai Light Theme, tampilan icon volume bisa dirubah menjadi hitam agar kelihatan. Untuk membuat shortcut aplikasi di desktop, buka SWM Manager. Di tab Look and Feel, klik Selected App icon to place on the desktop. Ini pilihan aplikasinya. Bisa cari dengan scrolling, atau cari melalui kotak pencarian. Saya pilih XMMS. Klik tombol centang.
Untuk menghilangkan dari desktop, tinggal tekan delete saja. Untuk menghilangkan sistem monitor di sebelah kanan, klik Show or Hide Conky Resource Indicator on the desktop. Untuk mengganti tema GTK dan wallpaper, bisa melalui IceWM Manager atau Control Center. Klik Appearance, lalu pilih tema yang kalian suka. Icon juga bisa diganti di sini. Dan tampilan kursor. Untuk mengubah wallpaper, klik Wallpaper, klik Select Picture untuk memilih wallpaper yang tersedia. Untuk yang suka dengan warna solid, pilih No Wallpaper. Lalu klik Select Color. Dan pilih yang kalian suka. Mungkin ini hal awal yang kalian perlu tahu dan lakukan jika baru saja menginstal Antix. Selanjutnya, saya akan membuat video tentang Antix seperti cara install aplikasi, file manager, dan kustomisasi SWM. Menurut saya, distro ini paling matang pengembangannya untuk membuat komputer tua dan komputer spek kentang kembali bernafas.